masuk akal nggak, kata saya tanya, masuk logika gitu. Nggak jawab, ditanya juga Diam gitu. ya? Diam. Pas dilihat di video di kamera itu goyang, tapi pas saya lihat langsung eta mah bayangan bodas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dani Ramdhani di channel Ruang Lingkup. Nah teman-teman, malam ini saya akan menceritakan misteri lagi. Dan kali ini cukup berbeda sih ceritanya. Kali ini sebuah misterinya tentunya di daerah pedesaan yang berada di Kabupaten Garut. Nah, buat teman-teman, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa di share, di like, komen, dan di subscribe channel kami biar kami bisa menambahkan video-video selanjutnya. Nah, biar langsung aja, kita sudah ada kedatangan narasumber saya di samping saya. Kita akan menceritakan apa saja, hal mistis apa saja. Nah, kita ada Kang Fahmi. Gimana Kang Fahmi kabarnya? Alhamdulillah sehat Sehat ya. Sehat. Terima kasih Kang Fahmi sudah mau hadir di samping saya Siap malam sama-sama. ini ya. Ya. Nah ini Kang Fahmi, itu kejadiannya pada tahun berapa ya? Kalau kejadian itu sekitar tahun 2018 ketika 2018. ketika saya sudah lulus dari pondok pesantren. Oh, pondok pesantren. Ya, Nah, itu awal mula ceritanya bagaimana Kang Fahmi? Boleh ceritakan? itu awal ceritanya ketika saya udah lulus pesantren kan. Itu sekitar sudah puasa lah. Oh, sudah puasa ya? Sudah puasa kemudian lebaran. Satu keluarga yang memang ada rencana buat lebaran mudik ke Garut. Oh, Garut ya. Dimana orang tua saya kan emang asli Garut, bapak saya orang Pamompe, kemudian ibu saya orang Garut Bumbulang. Jadi kesan itu bersama keluarga ya? Ya, Bukan dengan betul, teman-teman ya? betul itu. Ya. Dimana dalam rencana itu sudah direncanakan dari sebelum puasa juga. Oh. Nah, sudah lebaran, sudah puasa, langsung mudik. Nah, disitulah saya masih ingat tuh berangkatnya pada bulan Juli, Ke bulan Juli berangkatnya ya? tanggal 20, Itu berangkat jam berapa itu? sekitar jam 8 pagi. Oh, jam 8 pagi. Jam 8 pagi berangkat, jam 8 pagi, kemudian tujuan pertama itu ke Garut Pamempek dulu. Oh, ke Pamempek dulu. Nah, sudah nyampe ke Pamempek sekitar jam 5 sore kan emang perjalanan cukup panjang ya. Nah, sudah sampai, singkat cerita saya istirahat. Nah, ketika malam emang saya kan emang rasanya emang capek banget gitu ya. Terus emang keadaan di sana tuh emang belum pada datang, itu keluarga saya yang datang Jadi hanya pada kumpul semua ya? gitu, yang datang hanya keluarga saya doang. Nah, ketika jam setengah 12 malaman ya, kalau nggak salah tuh, saya kan emang nggak bisa tidur ya. Keluarga saya, bapak, ibu, adik saya itu semuanya emang udah pada tidur. Udah pada tidur, termasuk nenek saya juga gitu, udah pada tidur. Singkat cerita, saya main HP, saya nggak bisa tidur itu. Saya emang mungkin halu, nggak tahu apa. Saya tiba-tiba ngedengar suara cekikikan. Itu saya juga nggak tahu dari mana asalnya. Iya. Itu ya, nggak tahu dari mana. Mungkin saya mencoba untuk memastikan suara Iya. tersebut gitu. Iya. Ini kok dari mana asal ini? Cari gitu. Suara ini dari mana? Saya heran, bingung kan. Ketika saya dicari, nggak ada lagi. Ketika Suaranya hilang ya? Hilang. Ketika saya balik lagi ke kamar, astagfirullahaladzim,
aya deui kitunya suara eta teh aya Ya, deui. itu jam berapa itu kejadiannya? Itu sekitar jam 12 Oh, malam. udah tengah malam juga. Tengah malam, yang lain emang udah pada tidur itu. Yang lain udah emang pada tidur, kecuali saya nggak bisa tidur, perjalanan panjang, mungkin berangkat dari jam 8 pagi nyampe kan jam sekitar sebelum maghrib lah, jam Iya. 5 sore gitu jam 12 malam mungkin emang saya udah nggak bisa tidur, ya gimana lagi, saya emang paksain tidurnya, Iya. paksain tidur bebereman gitunya, ya namanya non sasarean juga bobodohan Iya, gitunya. iya. Pas emang dipaksain gitunya sare, ya alhamdulillah gitu sare bisa Tidur, bisa bisa tidur ya. Singkat cerita kan saya emang di Pamumpek itu saya tidak lama, hanya beberapa hari lah, 1 hari kan emang agendanya itu udah dari Garut Pamumpek itu langsung ke Garut Bumbulang. Oh, kedai Bumbulang. Itu ke kampung desa mama saya itu. Oh iya. Nah, udah dari Pamumpek kan sekitar sehari, terus jam sore kalau nggak salah sore itu langsung ke Garut Bumbulang. Nah, sebelumnya emang sebelum pergi itu emang apa ya, ada sedikit konflik gitu Bu. Maksud konflik tuh kan ibu saya kan emang udah tahu banget jalan Medan di Garut tuh emang gimana gitu, gimana, emang seperti hancur apa. banget lah. Iya, Udah nanjak, bulak-belok juga bulak kan. belok, hutan gitu ya. Kata ibu saya, "Pak, kalau berangkat mending dipending deh." Kenapa? Soalnya kan jalan emang jelek, terjal banget gitu ya. Kemudian ya saya juga ikut nimbrung gitu ya. Cek Sunda nama kieu nya, mah wios mah mending ayeuna we mah daripada di engke-engke mah da horea nya. Iya. Terus teh emang selama di perjalanan kan bisa sare gitu, bisa Iya, tidur bisa gitu tidur, ya, ya, bisa tidur istirahat gitu. Nah, singkat cerita udah berdebat gitu, terus bapak saya memutuskan ya untuk berangkat gitu. Tetap berangkat ya. Tetap berangkat sore itu juga. Iya. Nah, singkat cerita sudah berangkat, pamit sama nenek gitu ya, sama saudara-saudara yang ada di situ, pamit berangkat itu sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore. Nah, dari perjalanan itu pokoknya maghrib sama isya itu dijamak lah sholatnya tuh, dijamak ya, disatukan ya. Disatukan gitu ya. Nah, pas ketika di Gunung Halimun itu kan emang terdengar angker gitu ya di Gunung Halimun tuh. Nah, kan waktu itu teh saya sama keluarga bawa mobil Kijang, tapi mobil Kijangnya tuh yang tua gini, tahun 2000-an lah kalau nggak salah, itu juga ada yang kapsul ya. yang itu. Ya itu juga mungkin selama di perjalanan menjadi kendala gitu. Kendalanya apa? Ketika di Gunung Halimun kok tiba-tiba ini ban yang sebelah kanan agak kempes gitu, agak kempes. Nah, saya ngomong ke bapak saya, "Pak, ini kayaknya bannya agak kempes deh. Coba berhenti dulu ke pinggir." Berhentilah ke pinggir. Pas dilihat, oh iya, gimana tuhnya, kumaha iya nya, cek Sunda nama gitu. Semua puting-puting Di tengah hutan lagi. Tengah hutan erek nambal ban kumaha, ya, erek ada ya. gitu, erek numpak kumaha. Tah maksakeun nya orang ngomong ke bapak orang, "Pak, kieu we daripada ayeuna cicing tidi di tengah hutan gitunya, saha nu ek nulungan, siapa yang mau nolongin Ya, gitu nya, membantu ya. mau ngebantu, ya mau nggak mau ya dipaksain maju naik mobil. Nggak lama dimajuin tuh saya lihat ada tukang tambal ban. Sebelum datang ke tambal ban saya heran gitunya, kela pak tok ulah wakala ke tambal ban, kela eureun heula Berhenti dulu ya. ayeuna kieu we Pak, nanya kan. Ibu adik pokoknya udah pada tidur, tinggal saya sama bapak doang. Saya nanya ke bapak kayak gini, "Pak, masuk akal nggak?" Kata saya tanya, "Masuk logika gitu, makanya ayat tukang tambal ban di tengah hutan
Tengah malam. tengah malam laginya, terus pemandangannya juga emang sepi gitu tuh tambal ban teh. Oh kayaknya iya juga ya, Iya. kata bapak saya teh. Jadi gimana tuh ya mau nggak mau harus datengin gitu tukang tambal ban eta. Akhirnya Didatangin Datengin. juga gitu. Nah setelah datang, tapi yang anehnya gitunya, yang anehnya ketika nambal ban kan emang kempes banget ya, emang bocor lah. Ketika nambal ban emang saya ngelihat tukang tambal ban ini yang biasa aja, tapi mukanya agak pucet nih. Agak pucet, saya juga emang aneh gitu, ini orang tuh aneh. Ditanya emang nggak jawab, ditanya juga Diam gitu. ya? Diam ini. Itu udah wujudnya kayak kakek apa masih gimana, masih muda atau gimana? Masih muda ya, sekitar umur 27-28an lah. Iya. Ya ini perkiraan Iya, saya iya. gitunya, sekitar umur segitu. Pas ditanya emang kok ini tukang tambal ban nggak ngejawab ditanya teh gitunya. Ya saya juga ya udahlah, diam aja gitunya, nunggu beres ini tambal. Singkat cerita beres, saya nunggu sama bapak sama keluarga sekitar 15 menitan lah, hampir 20 menit beres. Emang dari situ emang nggak ada kejanggalan apa-apa gitu, tapi yang Lancar-lancar ya. lancar-lancar aja. Tapi yang saya heran, yang saya aneh itu, saya ngelihat orang itu emang mukanya pucat, kemudian ditanya nggak ngejawab gitu ya. Nggak apa-apa, mungkin emang lagi ngerjain pekerjaannya gitunya. Nanya, singkat cerita udah beresnya si tambal ban itu teh, di tambal ban ya. Beres maju ya. Pas maju ya, orang sengaja gitunya nempo tukang tambal ban itu tadi Di depan. pas udah maju, pas udah Iya. beres di depan, pas saya ngeliat ke tukang tambal ban, heran, udah nggak ada. Udah nggak ada itu tambal ban itu. Udah nggak ada. Loh, orang ruas tidinya gitunya, Kaget ya. kaget. Saya nggak nyerita ke Siapa-siapa ya. ke siapa-siapa Takut dulu. panik ya. Karena sudah perjalanan. Udah mah emang bapak saya nyetir kan. Saya nggak nyerita apa-apa dulu gitu. Nah singkat cerita, selama perjalanan emang gelap banget ya, alhamdulillah lah nggak ada kejanggalan apa-apa gitunya. Nah sampai ke Garut Bumbulang itu sekitar jam setengah 12 malam kalau nggak salah. Jam 12 malam lah ya. setengah 12 malam. Terus emang saya langsung ke rumah nenek saya gitu ya. Nenek saya emang kebetulan nenek saya juga belum tidur gitu ya. Sekarang mah emang udah almarhumah gitu ya. Ya mudah-mudahan aja diterima iman Islamnya. Ya, amin ya Allah, amin. Kebetulan belum tidur gitu ya. Nah singkat cerita lagi, pada waktu itu kan saya ingat oh ini sekarang teh ada acara bola Indonesia lawan apa gitu ya, kalau lupa lagi pokoknya. Ke adik saya, Kahpi, dek nanti aya acara bola maksudnya aya bola gitu, aya pertandingan bola, tong kasare deh lah, nonton heula ayo nonton heula. Tapi dah yang lainnya mah ibu bapak, terus yang adik yang ketiga si Hasbi emang udah langsung tidur gitu pas nyampe teh. Cuman saya, Kahpi sama adik saya itu emang belum tidur, nonton bola dulu lah. Pas nonton bola gimana, emang keadaan di sana udah tidur semua, tinggal saya berdua. Nah jadi si rumah teh posisinya teh gini, ibaratkannya ini TV, ini teh TV-nya, ini TV. Nah di pinggir saya tuh jendela besar ya, jendela besar, tapi si hordengnya teh dibuka gini. Nggak ditutup. Nggak ditutup. Iya. Saya teh nonton ya, saya teh. Baru nonton beberapa menit, sekitar 10 menit, kok saya ada ngedengar suara lagi gitu nya. Kan di belakang tuh ada dapur sama WC di belakang tuh, tok eta sanu keketrok nya, puting kieu. Orang teh positif we jika nama
sepertinya mah nenek saya belum tidur nya. Ya. Lagi di dapur atau lagi ngapain nya. Positif we. Saya juga nanya ke adik saya, "Dek, itu apaan tuh yang ketok-ketok?" "Ah, paling nenek." Oh, lanjut nya nonton. Selang beberapa menit, mungkin 5 menit, ada lagi tuh suara tek tek tek, tek. Ketok pintu lagi. Sekitar 3 kali lah. Tok, tok, tok. Lah, ini lagi ngapain nih si neneknya, si nenek. Coba dek cek. Ah, bung siun cenah siun. Siang mana pirage kitu nih siunnya. Geus babeh ku urang lah, ku AA we nya. Dicek we ka WC. Usah ke dapur nggak ada siapa-siapa lah. Ini siapa yang ketok ini? Nah, dari situlah mulai hawa-hawa hawa-hawa takut gitunya. Duh, merinding saya asli itu merinding. Nah, singkat cerita saya nggak nyerita dulu ke siapa-siapa ya. Ke kafe nggak nyerita. Meskipun adik saya ya memang nanya gitunya, saha siapa? Bukan siapa, saya berit nanti beritnya nonton bola lagi saya teh. Nah kan si jendela kan besar tuhnya, si hordeng juga nggak ditutup. Pas saya duduk langsung ada sekilas lewat saya putih. Ngalayang seperti kuntilanak atau gimana? Seperti itulah. Saya emang sedikit ngelihat jelas nih ketika ada bayangan itu teh. Saya emang langsung shock gitunya. Saya nanya ke adik saya, "Dek, nampo tuh kumaha tuh sare wae." Wah, sare situ kuat sieun nya. Gue situ eta teh nya pas orang erek mareuman TV jual naon cik si TV tes jual burem. Langsung burem. Eta mah asli ya. Lah, aya mah deng semua balik. Pareman. Tutup hordeng. Langsung sare eta mah. Aduh, eta mah nu ngaranna emang kumaha gitunya, emang karasa sieuna teh gitunya. Geus tah tidinya teh sare, tidinya teh emang alhamdulillah bisa tidur gitunya. Emang ada gangguan. Saking panikna tidinya teh. Nah, pas bangunlah subuh gitu ada. Siang harinya mah nggak ada apa-apa sih. Siang harinya mah alhamdulillah nggak ada apa-apa. Tapi ketika saya beberapa hari di Garut Bumbulang itu, saya sekitar 2 harian lah di sana. Nah pulangnya juga menuju Bandung gitunya. Menuju Bandung itu emang pulangnya malam lagi gitu. Malam lagi kalau nggak salah udah Isya itu pulang. Udah Isya. Dari Bumbulang menuju Bandung ya, menuju pulang gitunya. Nah, ini nih singkat cerita di daerah Cikajang kalau nggak salah, Cikajang Garut. Di daerah Cikajang Garut sekitar jam 11 malam. Saya kalau lagi di mobil itu ya emang susah tidur saya. Kalau di perjalanan. Emang susah tidur, mau ditidurnya juga emang udah susah gitu. Nah, ketika saya di dalam mobil tuh sekitar jam 11 di daerah Cikajang Garut, saya ngerasa ngompol pengen pipis itu ya. Saya ngomong ke bapak, "Pak, berhenti dulu dong, liren heula lah. Kunaon ieu hoyong papang mau pipis. Di mana atuh nya atuh Pak pilarian we masjid, cari aja we masjid." Cari aja masjid. Oh nya siap atuh ke pami aya masjid liren, nanti kalau ada masjid ya berhenti ya. Nah berhenti. Nah dari situ mulai ada apa nama, saya kan emang dari sebelumnya juga emang udah merasakan hal-hal yang aneh gitu ya, hal yang janggal gitu ya. Nah di sini saya iseng ketika mau kencing ngompol gitu ya. Itu kencing di tempat di masjid. Bukan di tempat, bukan di bawah tapi pohon atau apa. Bukan, tapi emang masjid juga keadaannya itu emang sepi, gelap. Terus di pinggir masjidnya, masjid ini tuh ada kolam dan balong gitunya, balong. Nah di pinggir balong tuh ada tangkal pisang
pohon pisang. Ya, pohon pisang. Nah, ketika emang berhenti di masjid itu, saya kan main kencing tuh. Saya iseng ada pikiran kayak gini. Wah, orang hayang ngabuktikeun deui cik nya. Urang teh keluarkeun HP urang teh nya. Ngeluarin HP saya teh. Nah, ketika ngeluarin HP, saya iseng cing mau video-videoin. Videokeun nya. Sengaja ya. Sengaja. Nah, emang di situ sambil cari toilet, ini emang masjidnya tuh emang besar gitu, masjidnya teh sambil cari toilet saya video gini. Nah, saya jalan ke arah balong itu gini, ke arah balong segini video. Nah, di atasnya tuh ada ini lampunya tuh warna kuning. Di sini balong, di depan ada tangkal pisang. Nah, saya gini sambil jalan. Saya pas video, pas ke atasin, loh, tiba-tiba si lampu tuh goyang. Yang kuning itu. Goyang. Nah, anehnya tuh pas dilihat di video di kamera itu goyang, tapi pas saya lihat langsung, nah, kok enggak gitu, aneh. Orang mastiin, iya HP rusak atau kumaha nya ieu teh HP teh. Pas kaluan ya, pas media kaluan pas ka handap, orang minggu handap, anjir. Eta mah bayangan bodas apal ieu kain kapan gitu. Orang tidinya geus mikiran, wah ini semua benar di kamera mah aya nya. Pas di luar kamera gitu nggak ada. Pas di luar kamera kieu, nah tidinya orang terjadi ngompol balik dari ke mobil. Tidinya orang emang ngomong nanaon gitu kasih bapak atos. Iya, banyak ngomong ya. Emang saya udah nggak banyak ngomong gitu. Nah, saya kan selama kejadian itu emang nggak langsung ceritanya tuh ketika pulang ke rumah. Nah, tapi pas nyampe rumah diceritakan ya. Langsung diceritain gini. Pokoknya tapi ibu sama bapak saya kurang percaya gitu. Yang terjadi kemarin. Tapi saya mencoba untuk ngeyakinin mereka gitu supaya percaya apa yang saya alamin gitu. Ya gitulah singkat ceritanya mah gitu ya. Saya ngerasa gitunya dari awal lebaran, dari awal mudik, dari awal berangkat gitu, emang sudah ngerasain hal-hal yang janggal gitu. Dari awal keberangkatan sampai pulang lagi gitu ya. Saya juga nggak tahu ada apa gitu ya. Saya nggak tahu emang saya ngelakuin kesalahan tapi enggak gitu. Ya mungkin ini suatu kejadian yang memang ini di luar nalar gitu. Ya mungkin saya juga sebagai umat muslim gitu ya kita juga harus mempercayai bahwa goib itu memang ada gitu. Bahwasanya kan ciri-ciri orang yang beriman itu mempercayai adanya goib. Alladzina yu'minuna bil goib. Orang-orang yang beriman itu yang mempercayai adanya goib. Ya mungkin itu juga kan dari sebagian iman juga kita harus mempercayai adanya hal-hal yang goib. Tapi kita juga mungkin jangan sampai gitunya menantang hal-hal yang seperti itu, karena itu juga ya mungkin bisa membuat bahaya bagi diri kita sendiri gitu ya. Mungkin seperti itu cerita singkatnya, mungkinnya itu emang real pengalaman kisah nyata itu emang dialami banget lah. Sampai sekarang juga mungkin tidak akan terlupakan mungkin ini pengalaman bagi saya gitu ya. Tapi sebenarnya mah sih cerita ada banyak. Saya juga dari bibi saya kan suka sharing cerita hal-hal yang seperti itu gitu ya. Saya juga percaya atau tidak percaya, saya karena sudah merasakan percaya saya percaya gitu adanya hal-hal yang seperti itu gitu ya. Jadi kita sebagai umat manusia ya kita jaga akhlak, jaga percakapan, jaga omongan. Apalagi ya kalau misalnya di tempat-tempat
hutan kayak gitu kan kita juga harus menjaga sikap gitu kan. Jangan semena-mena ya. Jangan semena-mana, soalnya kan di tempat itu juga ada penghuninya. Nah, dan nggak tahu seperti apa Nah, di gitu. situ. Istilah nama kuncen gitu. Iya. Nah, gitu mungkin ya sekilas mah seperti itu. Mungkin nanti kalau sebenarnya mah masih ada kisah-kisah yang saya alami, tapi mungkin buat mempersingkat waktu saja, mungkin di lain hari insya Allah saya akan menyampaikan kembali seperti itu. Iya. Terima kasih Kak Fahmi ya sudah mau menceritakan Siap. cerita mistis kisah nyatanya. Asli merinding ya, asli nyeritakin Iya. dia. Makasih juga udah mau mampir di channel Ruang Lingkup ya. Siap. Sampai ketemu ntar di lain cerita ya. Siap. Itulah teman-teman cerita kisah nyata dari Kang Fahmi yang berada di daerah Kabupaten Garut. Dia menceritakan misterinya dan sosok-sosok apa yang tadi dilihat oleh Kang Fahmi. Nah, buat teman-teman diambil aja sisi positifnya, dibuang yang negatifnya. Nah, buat teman-teman jangan lupa dukung terus channel Ruang Lingkup, di like, di komen, dan di subscribe. Dan juga follow juga Instagram kami ya di sini. Ruang_lingkup 21. Saya juga punya channel YouTube, tolong promosiin. Oh, dong. silakan. Apa yang channel YouTube? Jangan lupa like and comment channel saya pribadi, Fahmi Ma'ruf Al-Akhwani. Tuh, Oke, jangan lupa. Fahmi Ma'ruf Al-Akhwani. Nah, jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Terus pantengin channel Ruang Lingkup biar tahu cerita apa selanjutnya. Tunggu ya video kami selanjutnya. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.